di bawah permukaan laut yang tenang, tersembunyi dunia lain yang penuh warna, penuh kehidupan, dan penuh rahasia. Terumbu karang membentang luas seperti kota bawah laut, dihuni oleh berbagai makhluk dengan bentuk dan warna yang luar biasa. Di antara keindahan itu, ada satu makhluk kecil yang sering mencuri perhatian. Tubuhnya kecil, warnanya mencolok, oranye terang dengan garis putih yang khas. Banyak orang mengenalnya sebagai Nemo. Namun di balik tampilannya yang lucu dan sederhana, ikan kecil ini menyimpan kehidupan yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Ikan badut, atau Amphiprionina, bukan sekadar penghuni biasa di lautan tropis. Mereka hidup di perairan hangat, terutama di sekitar terumbu karang di Samudra Hindia dan Pasifik. Lingkungan ini bukan hanya indah, tapi juga penuh tantangan. Di tempat ini, setiap makhluk harus memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan ikan badut punya cara yang sangat unik. Salah satu hal paling menarik dari ikan badut adalah hubungan mereka dengan anemon laut. Anemon adalah hewan laut yang memiliki tentakel beracun. Bagi sebagian besar ikan, menyentuh anemon berarti bahaya. Sengatannya bisa melumpuhkan, bahkan membunuh. Namun ikan badut justru hidup di dalamnya, bukan hanya mendekat, tapi benar-benar tinggal di antara tentakel beracun tersebut. Hubungan ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk simbiosis mutualisme. Hubungan saling menguntungkan. Ikan badut mendapatkan perlindungan dari predator, sementara anemon mendapatkan manfaat dari kehadiran ikan badut, seperti sisa makanan, peningkatan sirkulasi air, dan perlindungan dari organisme kecil yang bisa merusak tubuhnya. Namun yang membuat hubungan ini semakin menarik adalah proses adaptasinya. Ikan badut tidak langsung kebal terhadap racun anemon. Mereka harus belajar. Perlahan, mereka akan menyentuhkan tubuhnya ke tentakel anemon, sedikit demi sedikit, berulang kali, seolah-olah mereka sedang membangun kepercayaan, hingga akhirnya tubuh mereka membentuk lapisan lendir khusus yang melindungi dari sengatan. Ini bukan sesuatu yang instan, ini adalah proses, dan di alam liar, proses seperti ini bisa menentukan hidup atau mati. Selain hubungan unik dengan anemon, ikan badut juga memiliki sistem sosial yang sangat tidak biasa. Dalam satu kelompok kecil, hanya ada satu betina dominan, dan yang mengejutkan, semua ikan badut lahir sebagai jantan. Ketika betina utama mati, jantan terbesar dalam kelompok akan berubah menjadi betina. Perubahan ini bukan sekadar perilaku, tapi perubahan biologis yang nyata. Struktur tubuhnya berubah, perannya berubah, dan ia akan menjadi pemimpin baru. Ini adalah salah satu contoh adaptasi paling luar biasa di dunia hewan, karena menunjukkan bahwa kelangsungan hidup lebih penting daripada segala hal lainnya. Bahkan identitas pun bisa berubah demi bertahan. Dalam kelompok tersebut, ada struktur yang jelas. Betina sebagai pemimpin, jantan pasangan sebagai pendamping, dan ikan-ikan kecil lainnya sebagai anggota. Setiap individu tahu posisinya, dan keseimbangan ini harus dijaga, karena jika terganggu, konflik bisa terjadi. Namun kehidupan ikan badut tidak selalu damai. Meskipun mereka hidup di tempat yang relatif aman, ancaman tetap ada. Ikan predator yang lebih besar, perubahan arus laut, dan kondisi lingkungan yang tidak stabil. Selain itu, ikan badut bukan perenang yang kuat. Mereka tidak bisa menjelajah jauh. Mereka bergantung pada satu wilayah kecil. Biasanya, hanya di sekitar satu anemon. Ini membuat mereka sangat rentan jika lingkungan tersebut terganggu. Dan disinilah masalah besar muncul. Terumbu karang, yang menjadi rumah bagi mereka, semakin terancam. Pemanasan global menyebabkan suhu laut meningkat. Ini bisa menyebabkan pemutihan karang, atau coral bleaching. Ketika karang mati, seluruh ekosistem ikut terdampak. Anemon bisa hilang, tempat berlindung menghilang, dan ikan badut kehilangan rumahnya.
Polusi laut juga menjadi ancaman serius. Sampah plastik, limbah, dan bahan kimia masuk ke laut dan merusak keseimbangan. Makhluk kecil seperti ikan badut menjadi salah satu yang paling terdampak. Namun di tengah semua itu, ikan badut tetap menunjukkan ketahanan. Mereka terus bertahan, terus beradaptasi, dan terus menjalani kehidupan mereka hari demi hari. Menariknya, meskipun kecil, ikan badut memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka akan melindungi wilayahnya dengan agresif, bahkan terhadap makhluk yang jauh lebih besar. Jika ada ancaman yang mendekat ke anemon mereka, mereka tidak akan ragu untuk mengusirnya. Ini menunjukkan bahwa ukuran bukan penentu keberanian. Insting dan rasa memiliki bisa membuat makhluk kecil menjadi sangat berani. Dalam kehidupan sehari-hari, ikan badut juga sangat aktif. Mereka berenang di sekitar anemon, membersihkan, mengatur, dan menjaga lingkungan mereka tetap aman. Jika kita melihat lebih dalam, kehidupan ikan badut adalah tentang keseimbangan antara keberanian dan ketergantungan, antara kelemahan dan adaptasi. Mereka tidak bisa hidup tanpa anemon, namun mereka juga memberikan sesuatu sebagai balasan. Ini adalah hubungan yang saling membutuhkan, dan di alam, hubungan seperti inilah yang menjaga kehidupan tetap berjalan. Di dunia yang luas seperti lautan, ikan badut mungkin terlihat kecil, tidak mencolok dibandingkan predator besar. Namun perannya sangat penting. Mereka adalah bagian dari sistem yang lebih besar, sistem yang saling terhubung, di mana setiap makhluk memiliki perannya masing-masing. Dan mungkin, dari ikan kecil ini, kita bisa belajar sesuatu, bahwa untuk bertahan hidup, tidak selalu harus menjadi yang paling kuat, tidak harus menjadi yang paling besar. Namun, kehidupan ikan badut ternyata masih jauh lebih menarik dari yang terlihat. Jika kita memperhatikan mereka lebih lama, kita akan menyadari bahwa kehidupan seekor ikan kecil di lautan tidak pernah benar-benar tenang, karena laut, meski terlihat indah dari permukaannya, adalah tempat yang penuh ketidakpastian. Arus laut bisa berubah sewaktu-waktu. Cuaca dapat memengaruhi suhu air. Dan satu perubahan kecil di lingkungan bisa menentukan nasib seluruh komunitas bawah laut, termasuk kehidupan ikan badut. Menariknya, ikan badut menghabiskan sebagian besar hidupnya di area yang relatif kecil. Berbeda dengan beberapa ikan lain yang berenang jauh melintasi lautan, ikan badut cenderung tetap dekat dengan rumahnya, dekat dengan anemon tempat mereka tinggal, dekat dengan wilayah yang sudah mereka kenal. Bagi mereka, rumah bukan sekadar tempat berlindung. Rumah adalah pusat kehidupan, tempat mencari keamanan, tempat tumbuh, dan tempat memulai generasi baru. Ketika musim berkembang biak tiba, perilaku mereka mulai berubah. Pasangan ikan badut akan mulai membersihkan area tertentu di dekat anemon. Mereka memilih permukaan batu yang aman, membersihkannya dengan teliti, seolah sedang menyiapkan tempat penting. Dan memang benar, karena disitulah telur-telur mereka akan diletakkan. Seekor betina dapat menghasilkan ratusan telur dalam satu waktu. Jumlah yang terdengar besar. Namun di alam liar, jumlah besar bukan jaminan keselamatan, karena tidak semua telur akan bertahan, tidak semua anak ikan akan tumbuh dewasa. Dan disinilah salah satu fakta menarik muncul. Setelah telur dikeluarkan, jantanlah yang mengambil peran besar. Ya, jantan ikan badut akan menjaga telur-telur tersebut, membersihkannya, mengipasi telur dengan gerakan siripnya, menjaga agar aliran oksigen tetap cukup, dan melindunginya dari ancaman. Ini adalah sisi kehidupan ikan badut yang jarang dibahas, bahwa di balik tubuh kecil mereka, ada tanggung jawab besar.